Ya, selamat pagi anak-anak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin berdoa? Ya. Ngajar dipimpin teman-temannya berdoa. Duduk siap, gerak kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi Pak Guru. Selamat mengajar Pak Guru. Tadi sangat bersemangat ini. Nah, jadi tadi sangat bagus kalau sebelum pembelajaran itu kita harus diawali dengan berdoa. Ya, semangat. Biar satu belajar kita dapat pahala, yang kedua mudah masuk ke dalam otak. Nah, karena apa? Karena Allah akan selalu memudahkan setiap penuntut ilmu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, Semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima. siap belajar. Berangkat semua? Berangkat. Terus, ini kita mau apa ya? Sekarang lihat di depan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar kata-kata ini? Sudah? Ya, dulu di kelas pas kalian kelas 5 pernah melakukan kegiatan P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, Pak Guru ingin kalian siapkan alat tulisnya. Kalian keluarkan ballpoint, pensil, buku, semuanya dikeluarkan. Siapkan dulu semua alat tulisnya. Ada ya di depan ini Pak Guru punya beberapa barang yang ada di depan yang kalian lihat. Ya. Ini apa ini? Botol. Foto. Terus di dalamnya ada apa? Sampah. Foto dan Sampah. sampahnya sama apa ini? Sampah kering. Sama kering. Nah, jadi sudah bisa itu ya, bisa membedakan antara sampah kering dan sampah basah. Nama lainnya siapa ya? Nama lainnya siapa? Organik dan anorganik. Terus organik dan Organik. organik itu yang Organik yang basah. Anorganik kering. atau yang bisa di daun. Nah, sekarang tema P5 kita adalah, dilihat di sini.
memilah sampah dan berkreasi di desa. Nah, tadi ada yang menyebutkan ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi kalian sudah bisa bedakan antara sampah organik dan anorganik. Pak Guru pengen menyebutkan perwakilan dari tiap kelompok satu-satu menyebutkan sampah organik. Contohnya apa? Sampah anorganik. Contohnya apa? Dari mana dulu? Oh, dari sini. Kelompok sini dulu. Menyebutkan satu sampah organik dan satu sampah anorganik. Siapa yang mau menyebutkan? Sampah organik. Tadi sampah organik itu yang apa? Bisa terurai sendiri. Contohnya apa? Ayo, tadi kamu sudah bisa. Hah? Kenapa? Sedotan. Sedotan termasuknya apa? Anorganik. Oh, mungkin lupa. Kalau yang organik, daun. Bagus. Kelompok sini, yang organik dan anorganik apa? Bunga yang organik. Bunga organik. Anorganiknya plastik, kertas. Yuk, kelompok yang ketiga. Nah, meja. Sampah organik. Contohnya apa? Organik. Oh, nggak apa-apa, diskusi nggak apa-apa. Sampah organik. Oh, ada yang tahu dan ada yang tidak tahu mungkin. Nanti kita bisa sebutkan banyak sekali. Sampah organik ada daun, bunga, kulit, buah yang busuk itu organik. Semuanya bisa terurai sendiri, dibiarkan di tanah, lama-lama hancur dan bercampur dengan tanah. Tapi kalau sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak bisa terurai dalam waktu yang dekat, harus terurainya waktu yang sangat lama. Dan tema kita tadi sudah Pak Guru jelaskan, memilah sampah dan berkreasi sesuai dengan yang ada di depan ini. Tadi sudah Pak Guru kasih contoh. Nah, itu sih untuk apa? Nah, jadi sebelum ini Pak Guru ingin kalian menonton sebuah video yang berhubungan dengan yang ada di depan di meja.
Tadi sudah kita lihat proses dari apa saja? Dari memasukkan sampah dalam botol. Nah, itu akan kita laksanakan selama 1 semester sampai jadi sebuah karya. Nah, selanjutnya perhatikan. Tadi setelah melihat video, setelah kalian melihat video, aku ingin kalian menulis jawaban dari apa yang Pak Guru sudah sediakan di depan. Bagaimana proses daur ulang sampah plastik sampai menjadi bahan baku, bahan bakunya. Jadi seperti ini, itu bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, apa saja alat yang bisa digunakan untuk membuat kursi dari bahan bekas, apa saja. Bagaimana cara menyambungkan bagian-bagiannya yang terbuat dari bahan yang berbeda. Itu caranya bagaimana. Kemudian apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam pembuatan kursi dari sampah. Oke, sekarang ditulis di buku jawabannya. Soalnya nggak usah langsung ditulis jawabannya saja. Selesai semua? Sudah. Perwakilan 1 anak. Coba dibaca hasil dari tadi. Bagaimana proses daur ulang sampah plastik menjadi bahan baku membuat kursi? Dibuat apa? Ekopril tadi seperti di video. Kemudian yang kedua, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kursi dari bahan bekas? Apa saja? Botol sampah, lakban, tali, gunting, dan kayu. Oke, jadi ada botol, ada kertas, plastik, lakban, gunting, kemudian kayu untuk padat isi dari botol. Bagaimana cara menyambungkan bagian-bagian kursi yang terbuat dari bahan yang berbeda? Tidak dilakukan. Terus apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam pembuatan kursi dari sampah? Dalam menggabungkan ekopril. Dalam menggabungkan Ekopril. Oke, bagus. Sebenarnya tadi mengamati video yang ditampilkan oleh Pak Guru, jadi bisa menjawab. Selanjutnya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama kita belajar memilih sampah dan membuat karya. Yang pertama, dengan tadi kalian melihat video, diharapkan bisa membuat rencana. Nah, ini bisa membuat rencana pengolahan sampah menjadi sebuah apa? Sebuah kursi atau karya yang lain. Nanti bisa, kalau sudah bisa bikin kursi, bisa bikin karya yang lain. Yang kedua, melalui diskusi nanti kalian bisa menganalisis proses pengolahan sampah menjadi produk jadi. Produk jadi itu apa? Tadi kursi, bisa hiasan, dinding, rak, sepatu atau yang lain. Namun sekarang kita akan belajar membuat kursi dari sampah. Kemudian diharapkan kalian itu bisa mengembangkan kreativitas dalam mengolah sampah menjadi produk bernilai jual. Kalau kalian nonton di YouTube, ada yang sudah bikin-bikin dijual, harganya mahal apa murah? Mahal artinya jadi produksi. Kalau produksi bisa membuat lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karena produksi juga bisa mengajak teman, mengajak tetangga untuk bekerja. Selanjutnya, dari pembelajaran ini kita diharapkan bisa menjadi karakter profil belajar Pancasila. Apa saja, Jar? Maksudnya, oh iya,
pernah bernyanyi bersama kita, nyanyi bersama biar nyanyi bagus. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeadilan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Yang pertama dari membuat ekobik ini, yang profil pelajar Pancasila yang ditanamkan adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari apa ini? Dari kita menjaga lingkungan. Dari kita menjaga lingkungan. Kemudian gotong royong. Gotong royongnya dengan cara apa? Dengan cara bekerja sama, belajar kelompok. Kemudian bernalar kritis, berpikir bagaimana cara membuatnya. Itu harus berpikir bernalar kritis, yang adalah kreatif. Bisa membuat dari botol ini kan jadi sebuah produk. Dilihat depan lagi semuanya, jadi lihat di depan. Langkah-langkah kegiatan hari ini apa saja? Nanti pembagian kelompok, sudah ada kelompoknya, kemudian diskusi, kemudian presentasi, dan terakhir adalah kita akan merefleksi kegiatan. Nah, nanti dalam kegiatan ini akan ada penilaian. Kok tidak bersemangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Oke. Nah, biar kalian bersemangat. Apa sudah pada lapar? Oh, sudah pada lapar. Ya, bersemangat belajar itu harus bersemangat. Nah, tadi dalam pembelajaran nanti yang akan Pak Guru pilih adalah partisipasi kalian dalam diskusi. Jangan sampai ada teman yang sedang berpikir membuat tugas yang lain mengatakan apa? Dongeng sendiri. Nanti ada nilainya sendiri-sendiri. Kemudian hasil diskusi yang adalah asesmen. Asesmen apa? Nanti ada tesnya. Nah, sekarang dilihat di depan. Kalau Pak Guru pengen siapa yang baca ya? Nah, Davi. Kita akan baca tentang apa itu? Sampah. Jadi yang lain dengarkan. Sampah plastik adalah segala jenis limbah yang terbuat dari bahan yang banyak ini sulit secara alami dan sama kurang dan 2 tahun untuk mengambil akibatnya sampah plastik menumpuk di lingkungan Karena kita akan memanfaatkan sampah plastik, nah kita harus tahu sampah plastik itu apa? Sampah plastik adalah segala jenis limbah yang terbuat dari bahan plastik. Nah, bahan ini tidak terurai secara alami, tidak seperti kulit pisang misalkan langsung dalam waktu 1 minggu sudah hancur. Tapi kalau sampah plastik ini butuh ratusan bahkan ribuan tahun untuk bisa hancur. Akibatnya sampah plastik menumpuk di lingkungan, mencemari tanah air. Misalkan kalian mau coba sebuah plastik dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dilihat 10 tahun lagi. Nah, ketika dibuka apa yang terjadi? Nah, nanti paling hanya warnanya yang berubah, tapi plastiknya itu tidak akan. Di sini bahkan sampai ribuan tahun itu tidak bisa hancur. Nah, selanjutnya, dampak negatifnya si apa? Dampak negatif itu dampak yang bagus apa yang jelek? Negatif itu jelek. Sampai yang baca ya. Oh, kelompok sini. Kenzi, baca Ken.
dampak negatif sampah plastik. Dampak tidak bagusnya adalah yang pertama pencemaran lingkungan. Nah, sampah plastik itu bisa mencemari laut, sungai, tanah, kemudian merusak ekosistem dan mengancam kehidupan satwa. Pernah ada di video itu sebuah ikan bulan paus ternyata memakan plastik. Ketika dibuka perutnya isinya Plastik. karena sampah yang mengalir dari sungai ini akan berkumpul di laut. Nah, di laut itu banyak satwa, ada ikan yang besar, ikan paus. Ternyata dibuka isinya dalam perut isinya sampah plastik. Kemudian bahaya bagi kesehatan. Mikroplastik yang berasal dari sampah dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman, berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Makanya sekarang itu banyak sekali anak-anak kecil sudah terkena banyak penyakit yang dulunya itu hanya dirasakan oleh orang tua, ternyata anak kecil sudah merasakan penyakit yang dialami oleh orang tua. Kemudian perubahan iklim, pembakaran sampah plastik menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan. Kalian rasakan tidak kalau sekarang itu udaranya semakin panas, sih? Semakin panas ya? Iya. Kalau kalian nonton YouTube, di langit ada namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu sudah mulai menguap karena perubahan iklim. Nah, yang melapisi bumi itu melindungi manusia itu dari radiasi langsung. Kenapa kulit kita itu dia langsung terbakar? Karena ada matahari, jadi bumi itu melindungi manusia dari sinar matahari langsung. Nah, sekarang kelompoknya ketiga siapa? Lagi, baca lagi. Proses pengolahan sampah plastik. Berdasarkan jenis plastiknya dan diubah menjadi bahan baku baru untuk membuat produk lain. Pembakaran proses sampah plastik dibakar dalam suhu tinggi untuk menghasilkan energi. Dan pengolahan biologis proses menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi sampah plastik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ya, proses pengolahan plastik. Satu, daur ulang. Sampah plastik dikumpulkan, dibersihkan, kemudian dibuat menjadi sebuah produk yang akan kita lakukan. Nah, yang tadi kita tonton di video itu, daur ulang, kemudian pembakaran. Nah, ini yang sering dilakukan, pembakaran sampahnya dibakar. Yang ketiga adalah pengolahan biologis menggunakan mikroorganisme untuk mengurai sampah plastik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ini proses pengolahan sampah plastik tidak hanya dibuang di mana? Sudah pernah membuang sampah di selokan? Apa selokan betul? Kalau dalam bahasanya adalah kawen, dibuang. Akhirnya ketika musim kemarau dibuang di sungai, di sini di selokan. Kemudian datang hujan besar, akhirnya apa? Karena airnya tidak bisa jalan, kemudian kotor dan banjir. Dulu pernah terjadi di sini. Di situ sudah pernah karena sangat besar, air yang besar dan juga sampahnya yang sangat banyak. Sekarang Pak Guru ingin memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah tadi sudah menonton video untuk membuat apa ini tadi? Ya. Karena Pak Guru ingin kalian membuat rencana pembuatan musik dari barang bekas. Rencananya bagaimana? Nanti kalian diskusikan, kemudian ditulis bahan apa saja yang dibutuhkan, kemudian alat yang dibutuhkan apa saja, kemudian langkah-langkahnya apa saja. Nah,
kelompok, silahkan nanti didiskusikan. Ini Pak Guru kasih kertas untuk kalian mengerjakan. Ya, diharapkan dalam berdiskusi semuanya aktif. Nah, saling bekerja sama agar hasilnya bagus. Ya, dimulai ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian anggotanya siapa saja. Habis itu ditulis bahan yang dibutuhkan, alat yang dibutuhkan dan langkah-langkah pembuatan kursi dari barang. Nah, sekarang kalian silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ini dalam kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan tidak? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, kita lihat jawabannya kalian. Sekarang kelompok berapa dulu ya? Oh, sini kelompok 3. Kelompok 3 membacakan jawaban nomor 1. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja? Yang lain mendengarkan. Ya, dibaca. Terus botol sama sampah plastik bisa. Oke, bagus. Kemudian jawaban untuk nomor 2, kelompok 1. Untuk nomor 2, soal nomor 2, alat-alat yang dibutuhkan itu apa saja? Alat-alatnya apa saja? Alatnya? Alat yang digunakan apa? Tadi alat yang digunakan apa? Kayu, gunting, lakban. Kalau botol sama-sama itu bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, alat yang dibutuhkan itu ada gunting, ada lakban, ada kayu untuk membuat memadatkan isi di botol. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah pembuatan kursinya bagaimana? Oh, kelompok 2. Siapkan bahan. Menggunting sampah plastik. Dimasukkan ke dalam botol. Dibadatkan dengan kayu lalu digabung. Oh iya, bagus. Jadi yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian kalau sudah sama-samanya digunting, dimasukkan ke dalam botol. Habis itu sudah terkumpul banyak, kemudian dirangkai menggunakan lakban buat menjadi sebuah botol. Oh, sudah pintar-pintar semua. Sekarang dari cara pembuatan kursi dari barang bekas tadi, aku ingin kalian mengerjakan lagi. Ini ada melakukan asesmen langkah-langkah. Di sini ada pertanyaan. Langkah-langkah utama yang harus dilakukan dalam proses pemanfaatan sampah menjadi produk apa saja? Manfaat dari bekerja kelompok tadi apa saja? Kemudian berikan contoh inovasi yang dapat diterapkan saat memanfaatkan sampah menjadi sebuah produk baru. Ya, ini tugas dari Pak Guru. Setelah kalian tadi belajar, tadi tak suruh mengerjakan. Suruh mengerjakan. Sekarang kita lihat jawaban dari setiap kelompok. Tapi aku ingin setiap kelompok bacakan satu jawaban saja. Untuk nomor 1 dari kelompok mana ya? Oh ya, sini kelompok 2. Langkah utama yang harus dilakukan dalam proses perencanaan pemanfaatan sampah menjadi produk. Siapkan bahan. Menyiapkan bahan. Menggunting sampah plastik. Menggunting sampah plastik. Lalu dimasukkan ke dalam botol. Ya. Lalu dipadatkan dengan kayu. Ya. Lalu digabung. Ya. Bagus. Siapkan bahan, menggunting sampah, kemudian dimasukkan ke dalam botol, dipadatkan
dipadatkan dengan kayu lalu Dicabut. akhirnya menjadi sebuah produk. Itu tadi produk membuat apa tadi? Kalian merencanakan membuat apa? Membuat apa? Barangnya apa? Bendanya apa? Mau membuat apa? Kursi. Membuat kursi. Mau langkah-langkahnya. Yang penting tapi kalau dalam membuat ekobrik tadi caranya seperti itu. Sampahnya dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Kemudian nomor 2, manfaat dari bekerja dalam kelompok. Itu manfaatnya kalau kita belajar itu berkelompok. Manfaatnya apa? Siapa yang mau jawab? Nah, kelompok 1. Ya, pekerjaan lebih mudah dan Nah, ya pekerjaannya lebih mudah. Kalau mengerjakan sendiri-sendiri pusing. Ya, kalau bersama-sama bisa salah satu teman memberikan ide, yang lain mikir lagi caranya seperti ini. Jadi lebih mudah. Yang ketiga, yang belum kelompok 1 ini. Coba jalan. Kelompok 1 dijawab nomor 3. Contoh inovasi yang dapat diterapkan saat memanfaatkan sampah menjadi produk baru. Membuat ekobrik menjadi sebuah kursi. Oh ya bagus. Nah, pinter-pinter semua tadi. Tidak hanya kursi tapi bisa jadi apa? Hiasan dinding bisa, untuk rak sepatu juga bisa. Kemudian apa? Dibikin taman juga Bisa. Tadi sudah mengerjakan. Kita ulang saja dari awal ya. Kegiatan kita hari ini apa saja tadi yang pertama? Mempelajari cara membuat kursi dari Dengan cara apa tadi? Kalian nonton apa sih? Nonton? Tentang kemudian belajar tentang materi tentang sampah. Habis itu apa? Setelah itu apa? Setelah belajar tentang materi tentang sampah, habis diskusi apa? Setelah berdiskusi kita apa? Presentasi. Itu namanya presentasi. Mengemukakan jawaban dari hasil diskusi itu namanya presentasi. Yang terakhir adalah kita refleksi. Ini namanya refleksi, kita ulang materi dari awal. Nah, kasih hore. Nah, sudah siap, sudah pada lemes sekali. Hah? Karena sudah kalian boleh kemas dulu. Kemas dulu. Nanti salah satu memimpin. Karena tadi kita sudah belajar tentang P5. Nah, P5 ini dilakukan sampai selesai itu dalam 1 semester. Jadi hari ini kita hanya merencanakan akan membuat ekobrik untuk jadi sebuah apa? Kursi. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan nanti bahan-bahan ini kalian bawa apa saja? Botol sama kemudian lakban, terus gunting sama tadi kayu untuk memadatkan. Jangan lupa untuk kegiatan P5 berikutnya membawa alat dan bahan. Oke, dari Pak Guru akhiri. Selesai hari ini sudah pada lemes dan pengen makan siang. Nah, sekarang dari salah satu dari kalian silakan dipimpin berdoa. Siapa?